segalanya pernah jiwaku dalam hadiratmu. Mari sama-sama saja kita doa seperti ini. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Amin. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Kau setia. Mari kita nyanyikan pujian ini sekali lagi dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan bahwa Bapa kita adalah Bapa yang setia. Haleluya. Bapa, Kau setia. Amin. Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Amin Tuhan. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan satu tangan kepada hamba-Nya setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Haleluya, Yesus, haleluya. Bapa, Engkau setia, Engkau mulia, Engkau rahasia dan ajaib dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami memuji kebesaran nama-Mu. Hari ini kami diberi kesempatan lagi oleh Tuhan untuk kami dapat ada di hadirat Tuhan, merasakan lawatan Tuhan. Kami bebas di hadirat Tuhan. Kami dapat persembahkan yang terbaik ya Tuhan pada pagi hari ini, karena anugerah rahmat kasih setia dan perlindungan Tuhan yang teramat dahsyat dalam kehidupan kami.
Terpujilah bagi nama Tuhan Yesus. Kiranya pujian penyembahan kami menjadi dupa yang berbau harum di hadapan hadirat Tuhan. Saatnya kami mau bersekutu dengan kebenaran firman Allah. Setiap roh yang bukan berasal dari roh Allah yang akan mencuri berkat umatnya, kami berdoa dan kami talukan di bawah kaki Tuhan kami Yesus Kristus. Roh Kudus mari menguasai seutuhnya ruangan ini, ruangan hati kami, pikiran kami, semuanya di dalam pengawasan Tuhan. Sehingga setiap firman yang keluar daripada mulut hamba bukan berasal dari hamba secara pribadi, tapi dari Allah Roh Kudus yang akan memberkati kami, menguatkan dan meneguhkan kami. Pujilah nama Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Jam pemberitaan firman Allah, awal pertengahan hingga akhir, kami kelempar di dalam nama Bapa, Putra Allah dan Roh Kudus. Yang mau diberkati oleh firman Allah sama-sama katakan, Amin. Haleluya, puji Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita sudah memuji nama Tuhan. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita membuka kitab kita masing-masing dan kita membaca firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang ke-25 ayat yang ke-28. Amsal pasal 25 ayat yang ke-28. Semua sudah dapat? Amsal pasal 25 ayat yang ke-28. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh. Saya minta sidang jemaat sendiri yang baca sekali lagi. 1, 2, 3. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bertolak dari ayat firman Tuhan yang kita baca bersama pagi ini, saya akan bicara dari satu topik, yaitu gagal dalam pengendalian diri. Jika kita perhatikan dengan baik, maka yang menjadi salah satu penyebab timbulnya masalah atau persoalan di dalam kehidupan kita sehari-hari adalah ketidakmampuan seseorang dalam mengendalikan diri. Gagal dalam pengendalian diri menyebabkan kehancuran dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Karena jikalau orang tidak dapat mengendalikan dirinya, keinginannya, pikirannya, bahkan segala yang tidak baik tidak dapat dikendalikan, maka yang terjadi adalah hal-hal yang buruk. Orang yang sudah banyak gajinya, karena tidak bisa mengendalikan keinginannya, dirinya, dia bisa korupsi dan menimbulkan hal yang buruk. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang pertama dari firman Tuhan pada pagi hari ini adalah merasa tersaingi. Dalam Kejadian pasal yang ke-5 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8, di situ kalau kita baca firman Tuhan, ada dua orang kakak beradik, yaitu Kain dan Habel, sama-sama mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, dan Kain merasa disaingi oleh Habel karena persembahannya tidak diindahkan oleh Tuhan. Pada saat itu firman Tuhan menceritakan bahwa hati Kain begitu panas. Hati Kain merasa
Kenapa dia disaingi oleh adiknya? Persembahannya itu diterima, diindahkan oleh Tuhan, sedangkan dia tidak. Dia marah, dia benci, dia dendam, dan dia merasa kenapa dia bisa baik dan saya tidak. Dan saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat saya belajar firman Tuhan ini, saya berpikir seandainya waktu itu Tuhan sudah memperingatkan Kain, dan waktu itu dia dapat mengendalikan emosinya, dendamnya, hatinya, pikirannya, dan kemauannya yang jahat, maka tidak akan terjadi masalah. Tetapi karena dia gagal dalam pengendalian diri, merasa tersaingi, itu sangat menyakiti hatinya, membuat hatinya panas, maka terjadilah pembunuhan. Padahal Tuhan sudah ingatkan dia bahwa apakah kamu tidak bisa, mengapa kamu murah, apakah engkau tidak bisa berbuat baik? Dan kalau engkau tidak bisa berbuat baik, ingatlah bahwa dosa sudah mengintip di depan pintu, tapi engkau harus berkuasa atasnya. Tetapi firman Tuhan katakan, Kain tidak bisa berkuasa atas dosa yang sedang mengintipnya. Dan saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu terjadi dosa pembunuhan. Kain membunuh adiknya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Kain tidak bisa menerima kenyataan bahwa dia tersaingi. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa orang lain lebih daripada dia. Bapak Ibu yang kekasih, mengendalikan diri itu hal yang sangat penting. Sampai pada saat ini kalau orang merasa disaingi, untung kalau persaingan itu sehat. Kalau persaingan itu sehat, pikirannya sehat, hatinya sehat, jiwanya sehat, rohnya sehat, maka dia akan berkata, masa sih dia bisa, saya tidak bisa. Maka ada dorongan, ada rasa sesuatu yang mendorong dia untuk dia harus terus berjuang, dan dia harus juga bisa. Itu persaingan yang sehat. Kalau orang merasa bahwa kenapa sih dia bisa, kenapa sih dia bisa dipakai Tuhan, maka dia akan terus berjuang, berusaha untuk harus ada di hadirat Tuhan, menyelidiki firman Tuhan, dan merasakan lawatan Tuhan. Kalau dia merasa kenapa temanku itu bisa, kenapa saya tidak bisa, maka dia akan ada dorongan, kemauan untuk berjuang sampai dapat keberhasilan. Tapi kalau itu persaingan yang tidak sehat, membuat dia panas, membuat dia dengki, membuat dia iri hati, membuat dia marah. Kenapa dia begitu? Kenapa dia pasti korupsi? Kenapa pasti dia begini, pasti dia begitu? Dan akhirnya terjadilah hal yang buruk. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mengendalikan diri dengan baik, segala hal yang buruk pasti tidak terjadi dalam kehidupan manusia. Kalau merasa tersaingi yang tidak sehat, maka orang bisa menghalalkan segala cara untuk bisa bersama atau menyamakan hak hidupnya dengan orang itu. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan katakan, orang yang gagal dalam pengendalian diri adalah seperti tembok yang roboh. Kalau tembok rumah ini roboh, maka segala binatang akan masuk, segala hal yang buruk akan masuk, dan rumah ini amburadul di dalam sini, tidak ada bersihnya. Demikianlah dengan hati orang, hati manusia. Kalau ketahanan diri itu
itu sudah runtuh seperti tembok yang roboh, maka yang ada hanyalah hal-hal yang buruk dari pikiran, dari perkataan, dari hati, dari tindakan, dari perbuatan, semuanya pasti terjadi. Saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di masa pandemi ini pengendalian diri amat sangat perlu. Karena kalau tidak bisa mengendalikan diri, orang berpikir, ya sudah deh, kalau sudah tidak bisa kerja, tinggal tidur di rumah. Kalau tinggal tidur di rumah, nanti salahkan Tuhan. Kenapa sih kita sudah melayani, kenapa kita sudah setia, kenapa kita sudah begini, Tuhan tidak tolong kita. Padahal dia tinggal tidur, tak ada usaha apa-apa, sudah tidak buat apa-apa, pasrah dengan keadaan. Orang yang dapat mengendalikan diri, dia berdoa dan bertindak, berdoa dan berpikir. Dalam masa pandemi ini, apa yang saya harus lakukan? Kalau saya diberhentikan dari pekerjaan, apa yang saya harus lakukan? Saya bersama anak kami Jacqueline, karena dia berhenti nyanyi, seluruh restoran semua tutup, kafe-kafe semua tutup, dan kami berdoa, Tuhan, apa yang harus dilakukan? Semua hal yang bisa dilakukan, dijual, apa saja bisa dijual. Pada saat saya posting ayam rica, teman saya bilang, sejak kapan beralih profesi? Saya bilang, pandemi bro, harus berdoa dan berpikir. Kalau kita berdoa tapi tinggal dulu, ini atap rumah tidak jebol untuk turun uang di depan. Harus berdoa, berjuang, berusaha, berpikir supaya berkat Tuhan melimpah. Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau orang tidak bisa mengendalikan diri, kita lihat orang yang mungkin dulunya itu kalem, lemah lembut, sabar, pendiam, tapi kalau tembok ketahanannya itu sudah roboh, maka tiba-tiba kita lihat kenapa orang itu bisa berubah ya, kenapa dia bisa jadi emosional, kenapa dia bisa jadi kasar, kenapa dia bisa jadi begini dan begitu. Itu karena pengendalian dirinya sudah tidak bisa dipertahankan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, itulah sebabnya Tuhan Yesus peringati para murid waktu di Taman Getsemani. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Orang tidak bisa mengendalikan diri, akibatnya jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Walaupun dulunya kita lihat, aduh dia dipakai Tuhan luar biasa, aduh dia kalau rasanya orang terangkat, kalau dia buat sesuatu, pokoknya menyenangkan. Tapi tiba-tiba kita dengar dia sudah tidak lagi seperti itu terbukti, dan buktinya bahwa orang gagal dalam pengendalian diri. Tapi yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, itu sebabnya firman Tuhan ingatkan kita dalam Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-41, pada saat di Getsemani Tuhan Yesus peringatkan para murid seperti itu. Yesus tahu bahwa sesaat lagi dia akan meninggalkan para muridnya, dan dia ingatkan mereka, berjaga-jagalah. Dalam artian kalau Tuhan bilang berjaga-jaga berarti waspadalah dan kendalikanlah dirimu, hatimu, pikiranmu dan seluruh kehidupanmu supaya engkau tidak jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Dalam masa pandemi terlalu banyak orang yang dulunya orang terhormat, dulunya orang yang baik, sudah kaya, tetapi karena mau tambah kaya lagi, terus dia korupsi dengan bantuan pandemi, akhirnya dia ditangkap dan masuk penjara. Itu karena orang tidak bisa mengendalikan diri. Yang maunya terus, tapi segala hal dihalalkan.
terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang kedua dari firman Tuhan pagi hari ini adalah jangan takabur. Terkadang orang tidak bisa mengendalikan diri, kabur dalam perkataan, dalam pikiran. Itu kayak orang yang lupa diri begitu, tidak tahu bahwa dia itu orang yang dulunya tidak bisa buat apa-apa, sekarang dia sudah bisa begini. Itu artinya karena pertolongan Tuhan. Dalam 2 Samuel pasal yang 11 ayat yang ke-14 di situ firman Tuhan katakan Saul menjadi marah karena pada waktu pulang dari peperangan wanita-wanita yang mengiringi, menjemput dan memuji Tuhan, menari dan menyanyi, katanya Saul memenangkan ribuan tetapi Daud berlaksa-laksa. Dia marah. Kenapa orang mereka katakan Daud berlaksa-laksa sedangkan saya hanya ribuan? Karena pengendalian dirinya roboh. Kabur dia tidak berpikir bahwa sudah sekian lama saya ditolong Tuhan, sudah sekian lama saya disertai Tuhan. Bukan hanya hari ini saja saya bisa kalah dari Daud, dan dulu juga saya sudah diangkat Tuhan jadi raja. Saya sudah dibuat Tuhan menang dalam berbagai peperangan. Tapi saat dia merasa ada yang lebih dari dia, kabur dia. Dia rasa dia lupa diri, dia lupa bahwa Tuhan sudah pernah tolong dia. Perkataannya sudah tidak jadi berkat lagi, pikirannya sudah mulai kacau, hatinya mulai panas. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pagi ini firman Tuhan katakan kepada saya dan saudara, mengingatkan kita semua bahwa jangan pernah kita lupa, walau dalam masa pandemi sekalipun, dalam kesulitan yang bagaimana sekalipun, mungkin kita merasa kita sedang ada di padang gurun, mungkin kita merasa kita sedang ada kekeringan yang luar biasa, tapi percayalah bahwa Tuhan sudah pernah tolong kita. Amin. Kalau Tuhan sudah pernah tolong kita, maka hari ini dan seterusnya selamanya Tuhan pasti tolong. Hanya karena orang biasanya berpikir maunya itu instan. Bapak ingat itu firman Tuhan waktu perjamuan kawin di Kana dan Tuhan pesta itu kekurangan air anggur. Ibu Yesus maunya itu saat itu juga. Engkau bisa, lakukanlah sesuatu supaya tuan rumah ini tidak mendapat malu. Lakukanlah sesuatu. Tapi Tuhan bilang, ibu, belum tiba waktu. Nah, orang percaya tidak bisa seperti itu. Maunya itu instan. Kalau sakit itu Tuhan, tolong sembuhkan saya, maunya langsung sembuh. Kalau ada dalam kesulitan masalah, aduh, maunya Tuhan, segera pertolongan Tuhan saat itu juga. Tapi kalau Tuhan sudah belum waktu Tuhan, dia tidak berpikir bahwa kalau memang Tuhan belum jawab doaku, maka Tuhan menuntut saya harus lebih bersungguh-sungguh lagi mencari hadirat Tuhan. Kalau Tuhan belum jawab doaku, maka Tuhan menuntut supaya saya lebih dewasa lagi dalam beriman dan berharap kepada Tuhan. Kalau Tuhan belum jawab doaku saat ini, maka Tuhan menuntut sesuatu yang lebih juga dari dalam diri saya yang saya lakukan untuk Tuhan, supaya berkat yang lebih juga dan lebih besar juga Tuhan bisa curahkan dalam kehidupan dan keluarga saya. Tapi buat kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah lupa bahwa saya dan saudara adalah saksi mata, saksi hidup dari pertolongan, keajaiban dan mujizat Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Tidak bisa dipungkiri, makanya jangan takabur kalau pada saat mengalami masa krisis, mengalami kekurangan, mengalami sakit penyakit dan segala hal, jangan pernah bilang Tuhan, di mana kau kasihan? Kalau begini saya tidak mau lagi melayani. Kalau begini saya tidak mau lagi berdoa. Percuma sih sama dia. Kita berdoa, kita baca firman Tuhan, kita sungguh-sungguh sama dia. Kita sudah mau mati, air sudah di leher, tidak ada Tuhan rasanya. Kita kabur namanya. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada 2
3 minggu lalu, pokoknya bulan lalu pada hari Kamis saya tidak salah, Bapak Gembala hubungi saya, Ibu bisa melayani firman di hari Minggu. Saat itu sudah 3 hari saya terkapar. Tapi saya biasanya itu saya harus lawan. Saya masih bisa, mungkin saya bangun, saya pasti bangun. Saya lawan itu penyakit, saya cari kegiatan dan tidak terlihat orang bahwa saya sedang sakit, padahal rapuh banget, sakit luar biasa. Tulang-tulang saya itu rasanya tidak bisa tersambung, saya kehilangan rasa. Itu biar garam saya rasa pahit, biar air saya minum rasa pahit. Saya bilang, oh Tuhan, ini kalau ke rumah sakit pasti corona positif ya pasti. Gigi meriang, sakit kepala, biasanya tertikam di sini sebentar, pindah di sini sebentar. Ini kayak mau hancur ini kepala. Saya bilang, corona kata saya, Tuhan udah kan. Kalau saya kandang mati Tuhan, saya siap, tapi kalau bisa jangan corona kesian. Tidak bisa dikubur baik. Jadi saya berjuang, saya berdoa. Pada saat Bapak tengok, saya bilang, Pak, saya sakit. Akhirnya karena bersamaan juga dengan keluar surat edaran dari pusat, dan akhirnya minggu itu tidak jadi ibadah di sini. Tapi karena saya lupa sampaikan di Pak Petrus, kasihan Pak Petrus ke sini. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya rasa hari itu saya bilang, Tuhan, ini apa-apaan saya kalau pagi itu saya rasa ruangan itu berputar. Akhirnya saya buat ramuan, saya minum. Hari yang ke-7 itu saya baca, katanya kalau corona itu sampai hari berapa ya? Saya mendapat 14 hari. Bapak kirim vitamin, saya minum. Saya lihat aku bilang 1 hari 1, ya dosis tinggi tidak apa-apa. Saya minum 1 pagi, malam 1. Saya kenapa ini tidak bisa ada firman, kenapa ini? Terus saya rebus air panas, yang bisa saya tahan saya minum. Itu jeruk yang 1 kantong 10.000, seperas 1 mau begini, saya minum setiap hari. Semua saudara saya buat. Saya bilang, saya harus berjuang. Jadi terakhir pakai penyakit. Saya marah-marah ini sakit. Saya ambil itu minyak kayu putih, saya taruh di air panas, saya minum. Pagi malam saya minum. 8 hari kemudian saya sehat. Tuhan Yesus baik. Jadi kalau kita tiba-tiba diserang dengan hal yang di luar daripada kemampuan kita, saudara jangan pasrah, jangan pernah putus asa, jangan pernah takabur dalam berpikir, berbicara dan segalanya. Percayalah bahwa Tuhan ada, di padang gurun pun Tuhan ada, di masa yang sulit sekalipun Tuhan ada, karena Dia penolong dalam masa kesesakan sangatlah terbukti. Saya mengucap syukur kepada Tuhan karena saya bilang, saya betul-betul dari dulu sampai hari ini, dan saya percaya selama-lamanya saya adalah saksi hidup dari mujizat demi mujizat yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang terakhir dari firman Tuhan hari ini adalah sadar bahwa kita adalah anak-anak Allah. Sadar bahwa kita adalah anak-anak Allah. Amin. Dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12 dikatakan bahwa setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Berarti saya dan saudara Bapak Ibu adalah anak-anak Allah. Orang yang terhormat, biji mata Allah, pilihan Allah, anak yang dikasihi oleh Allah. Kita adalah anak dari raja di atas segala raja. Amin. Berarti kita adalah orang-orang yang luar biasa. Jadi hiduplah dengan sopan.
Hiduplah sebagai anak-anak Allah. Kalau anaknya raja Inggris itu sopan, hidupnya tertib, hidupnya itu tidak sembarangan, tidak sembrono, berkata penuh, disiplin, berjalan keluar kemanapun hidupnya, tetap disiplin. Nah, saya dan saudara adalah anak dan raja di atas segala raja. Sadar dimanapun kita berada, mungkin di keramaian, di tempat yang tandus, di apapun juga, sadar bahwa kita adalah anak raja dan kita tidak pernah ditinggalkan sedetik pun. Kita tidak akan dibiarkan untuk berkumpul sendiri, karena itu adalah janji Tuhan. Ketika kita menghadapi situasi yang sulit, ingatlah bahwa kita adalah anak raja. Kita adalah anak Tuhan, penguasa alam semesta, pemilik kehidupan ini. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah gelisah, jangan pernah merasa bahwa saudara sendiri, karena di tempat manapun juga di situ Tuhan ada. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita menjadi begitu emosional, marah, kecewa, khawatir, putus asa dan lain-lain. Bukan karena masalah yang kita hadapi itu begitu besar, tetapi karena kita kurang pengendalian diri, kurang sadar bahwa kita itu adalah anak Allah, kita itu adalah anak Tuhan, kita itu adalah anak raja di atas segala raja. Kalau jalan di luar sana, kalau saya lihat orang hidupnya sangat susah. Pernah saya jalan, ada seorang ibu hamil, tuntun lagi anaknya yang kecil, minta-minta. Saya bilang dengan anak saya, kita sangat bersyukur ya. Kita tidak miskin amat, tidak apa, tapi pas-pasan, tapi ada juga orang lebih dari susah dan kita kesini. Dan terus dia bilang, itu bukan miskin lah Mami. Saya bilang, oh iya puji Tuhan, imannya luar biasa. Jadi kita harus sadar bahwa kita adalah anak Allah. Kita punya Tuhan memiliki segala-galanya. Tinggal kalau kita hanya bisa mengambil hatinya dengan baik. Saudara kalau punya bos, saudara bisa mengambil hatinya di kantor, saudara pasti berlimpah. Orang tua saja dengan anak, kalau anaknya itu mau sesuatu dari orang tuanya, pasti deh ketahuan. Dia buat cara yang manis, yang baik, yang menyenangkan, supaya saat yang dia bilang, Pak, Mak, saya mau ini. Oh iya, karena kamu anak baik. Orang di dunia, bapak di dunia, orang tua di dunia saja yang tidak sempurna, tetapi dia bisa lakukan itu. Bapak kita yang jauh di atas seluruh kesempurnaan, dia pasti mengetahui kalau kita menyenangkan hatinya, kita mampu dan bisa pintar mengambil hati Bapak, maka dia akan membuka setiap pintu yang tertutup untuk kita rasakan kecurahan berkatnya. Amin. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, cara yang tepat untuk bisa mengenalikan diri dan sadar bahwa kita adalah anak Allah adalah menyediakan waktu untuk duduk di kaki Tuhan. Sediakanlah waktu untuk duduk di kaki Tuhan. Bayangkan kalau kita sibuk pagi sampai malam kita capek dan kita tidur 8 jam kita bisa tidur. Tapi ada satu yang tidak pernah tidur dan tidak pernah terlelap, sepasang mata yang tetap mengikuti dan mengawasi kita adalah Tuhan kita, Bapa kita di surga. Dia tetap mengawasi kita, dia tetap melihat kita, dia tetap melindungi kita, dia melindungi jiwa kita, melindungi nyawa kita dan membebaskan kita dari malapetaka dan kecelakaan.
Jadi sediakanlah waktu untuk duduk di hadirat Tuhan. Orang yang bisa mengangkat tangan dan berlutut di kaki Tuhan adalah orang yang mampu berdiri di tengah badai kesulitan hidup dan akan tetap melekat kepada Tuhan walau di padang gurun sekalipun. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tetap melekat kepada Tuhan dan selalu berkata, Tuhanlah di atas segala-galanya. Amin. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan pagi ini menjadi kekuatan bagi kita supaya kita dapat mengendalikan diri kita dalam segala sisi kehidupan kita. Jangan pernah merasa disaingi, terus ada sesuatu yang selalu ada hal yang buruk dalam hidup kita tentang orang lain. Jangan kita lupa bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita anak raja di atas segala raja, dan kita diberkati, kita dilimpahi, kita dilindungi, dan kita disertai Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya serahkan ke Bapak Gembala, kita ada perjamuan kudus.